Pemirsa, Kota Makassar telah menjadi salah satu kota tertua di tanah air, di mana jutaan jiwa hidup dan mengadu nasib di dalamnya. Lantas, bagaimana harapan warga Kota Daeng di hari jadi Kota Makassar ke-415? Berikut liputannya. Tepat di usia ke-415 tahun, Kota Makassar kini menjelma menjadi salah satu kota maju dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat secara nasional. Kota metropolitan di KTI dan menjadi hub ke kota-kota lain yang ada di kawasan Indonesia Timur, dan dijadikan sebagai pusat perkembangan bisnis modern. Memasuki hari jadinya ke-415, perkembangan Kota Makassar turut menyisahkan ketimpangan sosial maupun ekonomi. Ada saja warga yang optimis dengan perkembangan kota, namun tak sedikit pula yang pesimistis dengan berbagai persoalan ketimpangan yang terjadi sebagai imbas realita pergerakan kota metropolitan. Pedagang kecil di sudut kota memiliki sejumlah harapan bagi Kota Makassar dan pemerintah kota di momentum HUT ke-415 tahun. Di antaranya, mereka berharap dapat berjualan dengan nyaman, tanpa kena gusur oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan kesejahteraan pedagang kecil hingga para pelaku UMKM. Harapan saya sebagai pedagang kaki lima, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kami membutuhkan kenyamanan dalam berdagang, tidak ada yang namanya penggusuran, karena kita sebagai rakyat lemah, yang punya pemasukan yang rendah, menginginkan yang terbaik kedepannya. Jadi kami mohon dan berharap untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Kalau saya sih rakyat biasa cuma itu aja, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus daripada yang sekarang ini toh. Semua dimudahkan toh. Apalagi kita pedagang kecil seperti ini, kasihan, mudah-mudahan bisa ditingkatkan, ada bantuan. Selain itu, ungkapan harapan juga datang dari seorang supir angkutan kota bernama Syamsul di usia Makassar ke-415. Berharap pemerintah kota memperhatikan nasib bagi kaum kecil, khususnya bagi supir angkot di mana saat ini pemasukan hariannya semakin tidak menentu. Karena sekarang menurut saya, Pak, saya ini supir PT-PT, Pak. Sekarang, Pak, ini saya betul-betul hanya cuma makan saja, Pak. Iya. Saya ini, Pak, cari uang pakai sejalan mobil. Ada kalanya saya bawa pulang, ada kalanya tidak ada. Iya. Karena sangat persaingan angkutan, Pak, sangat banyak, Pak. Apalagi tuh ojek itu kan bisa masuk dari lorong-lorong apa, Pak. Iya. Yang menjadi masalah sekali ini, Pak. Kalau saya ini PT-PT, Pak, kalau saya lari ke Sungguh Minahasa sampai Takalar, kenapa saya ditahan petugas? Padahal saya ini, Pak, baru saya bisa dapat uang kalau ada yang panggil kayak begitu. Sedangkan uang angkutan lain tidak ditahan-tahan, Pak. Iya. Tapi mudah-mudahan, Pak, ini yang ke depan itu, Pak, cepat mungkin ada perubahan, Pak. Mudah-mudahan pemerintah bisa merubah lebih bagus, Pak. Ya, kita tidak putus asa. Sementara itu, Akademisi Universitas Hasanuddin Hasrullah menyebut usia Kota Makassar yang telah menginjak 415 tahun tidak lagi muda. Namun masih banyak persoalan sosial yang kerap menjadi keluhan di tengah masyarakat, seperti perang antar kelompok, kejahatan di jalanan, pengangguran, korupsi, hingga persoalan banjir masih terus menghantui di tengah cita-cita Makassar menjadi kota dunia. Jadi Makassar itu sangat ditentukan oleh leader yang sementara berkuasa. Karena pendekatannya sangat, kita berharap jadi pemimpin, jadi panutan, apa yang disampaikan, konsep yang bisa dilaksanakan itu bisa sampai ke bawah, sampai ke tingkat kelurahan. Namun kepemimpinan yang kita lihat sekarang ini lebih banyak pada personal branding. Ya, asik mempersonal branding, akhirnya peristiwa-peristiwa menjadi penyakit masyarakat itu tidak sempat terurus dengan baik. Satu, selama 2 periode Pak Dhani, itu masalah perkelahian antar kelompok maupun pembusuran itu tetap tidak pernah terrealisasi dengan baik. Bahkan menimbulkan korban jiwa, protes-protes teman-teman di media sosial itu cukup tinggi, tapi respon tidak ada. Nah, seorang pemimpin harus bisa merespon apalagi penyakit masyarakat seperti itu. Kemudian yang di Makassar saya lihat ini juga harus diperhatikan adalah kita sesuatu yang mau disampaikan kepada masyarakat itu memang betul-betul konsepnya adalah konsep yang bisa diimplementasi. Oke lah, kita bilang Makassar kota dunia. Memang 400 tahun yang lalu sudah masuk Makassar itu menjadi inceran
orang-orang dari luar negeri untuk bahwa Makassar itu punya kapasitas kota yang mumpuni gitu. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Dhani Pomanto ini, dia lebih asik membranding F8 daripada yang lain, ya. Seperti yang kita program yang dikatakan mulai dari awal kepemimpinan, sampah tukar beras, itu kan hanya pernyataan lepas. Setelah ditagih ternyata tidak ada gitu. Kemudian ada beberapa yang terbaru lagi seperti kontainer, kemudian menyangkut tentang toilet yang 17 miliar. Yang paling kalau kita lihat media sosial, Makassar ini sebenarnya darurat korupsi. Ada beberapa SKPD anak bawahannya itu sudah berurusan dengan kejaksaan, dengan KPK. Nah, dan ini memalukan sebenarnya sebagai kota dunia gitu. Makanya seorang pemimpin kota itu yang pertama itu adalah integritas yang harus dia perlihatkan, strong leadership. Ya, jangan menyatakan sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan. Banyaklah contohnya seperti kemarin itu tentang toilet yang 17 miliar. Itu kan tidak masuk akal. Kemudian menyangkut tentang sarana publik. Yang paling dieksploitasi selama ini F8 hanya Pantai Losari. Dan itu tidak bisa dieksploitasi untuk kepentingan personal branding saja. Masa? Ya mestinya masyarakat berbondong-bondong ke sana tanpa dipungut biaya, diperlihatkan bahwa inilah yang terjadi. Jadi apa yang dilakukan wali kota sekarang, saya kira dia cukup sebagai konsultan saja lah. Karena saya lihat selama 2 periode ini tidak mampu mengakselerasi. Bagi kalangan mahasiswa, Kota Makassar telah menunjukkan pembangunan infrastruktur yang semakin baik dari tahun ke tahun. Peningkatan sarana transportasi umum juga semakin baik. Mahasiswa berharap Hari Jadi Kota Makassar tahun ini bisa menjadi momentum untuk melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan lain di tengah masyarakat. Kalau dari saya, dari sisi mahasiswa melihat Makassar saat ini tuh sudah mulai meningkatkan pembangunan infrastruktur, baik itu dari segi transportasi, pembangunan, dan lain-lain sebagainya. Dan harapan saya ke depannya itu apabila ada pemimpin Makassar yang baru, pembangunan di Makassar itu semakin merata dan semakin meningkat lagi, terutama yang sangat terlihat itu bagian infrastruktur Makassar yang semakin ditingkatkan lagi, semakin diperbaiki lagi, pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya makin dirapikan lagi. Masyarakat secara umum menaruh harapan besar kepada pemerintah Kota Makassar agar menjadikan Kota Angin Mamiri semakin membaik dan nyaman untuk semua kalangan. Tapi harapan saya banyak sekali. Yang pertama adalah ya bagaimana pemerintah ini mengurangi yang namanya busur-busur. Karena sekarang ini zamannya viral sekali. Banyak sekali yang kena busur, jadi ketika dia pulang malam orang udah takut-takutan semua. Jadi hanya bagaimana caranya pemerintah ini betul-betul berpikir keras bagaimana sesuatu yang seperti itu memang betul-betul ditanggulangi. Itu yang pertama. Semoga Makassar kedepannya itu semakin aman, karena banyak yang kita tahu sekarang di berita-berita di Makassar itu banyak perilaku pembegalan, khususnya kita sebagai mahasiswi yang semakin khawatir dengan keamanan. Semoga Makassar kedepannya semakin aman. Kemudian di sektor perekonomian, semoga Makassar kedepannya semakin bangkit dalam lingkup perekonomian di wilayah kita ini. Harapan saya untuk ulang tahun Makassar yang ke-415 ini, khususnya di kalangan anak muda, lebih mendapat ruang lagi untuk mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri, baik itu dalam dunia pekerjaan, dunia kreativitas, hobi, dan lain sebagainya. Kemudian semoga di ulang tahun Kota Makassar yang ke-415 ini, masyarakatnya lebih sejahtera lagi, lebih mendapatkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dan saya pribadi berharap bahwa sektor pendidikan yang ada di Kota Makassar ini ditingkatkan lagi. Mungkin hanya itu. Terima kasih.